Setelah polisi memberikan keterangan, Peggy memberontak, dan di hadapan para wartawan, dia membantah keterlibatannya dalam kasus Vina. Wah, gila banget. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Klik tombol subscribe-nya sekarang, karena kita akan selalu punya bahasan-bahasan untuk dibahas bareng-bareng. Aku mau tanya nih, Roris, kalian pernah nggak ada di situasi di mana kalian tidak melakukan sesuatu, tapi kalian dituduh oleh orang yang kekeh banget bahwa kalian telah melakukan hal itu? Mungkin bisa dalam konteks kakak adik, pertemanan, rival di sekolah, atau di kerjaan. Coba dong diceritain di bawah. Dan seberapa greget dan gut-wrenchingnya perasaan kita ketika dituduh melakukan sesuatu yang kita yakin tidak lakukan. Kayak, kenapa sih jahat banget? Apakah harus sejauh itu untuk bersaing? Apa maksudnya? Atau kenapa harus saya? Ya memang hidup itu tidak selalu adil. Tapi terkadang ada kasus-kasus yang sangat ekstrim sampai tuduhan-tuduhan seperti tadi itu bisa menghancurkan hidup seseorang. Beberapa orang dituduh melakukan tindak kriminal sampai kehilangan kebebasan, dipaksa hidup dalam penjara bertahun-tahun, bahkan bisa menghadapi hukuman eksekusi. Hari ini kita akan melihat kasus-kasus seperti itu. Jadi siapkan hati kalian guys, karena ini bakal sangat-sangat menyayat hati. Let's get to the list. Yang pertama ada Cameron Todd. Tanggal 23 Desember tahun 1991, ada sebuah kebakaran besar yang terjadi di Corsicana, Texas. Kebakaran ini menghancurkan rumah dari seorang pria bernama Cameron Todd Willingham. Cameron itu tinggal di rumahnya bersama istri dan juga ketiga putrinya yang masih berusia 2 dan 1 tahun. Jadi anak-anak yang kecil itu kembar. Nah, di malam itu Cameron sama ketiga anaknya itu sedang tidur, sedangkan istrinya sedang berada di Salvation Army untuk membeli hadiah Natal untuk anak-anak mereka. Gak tau gimana ceritanya, tiba-tiba api bermula di rumah mereka dan melahap rumahnya Cameron sampai habis. Dan tragedi ini merenggut nyawa dari 3 putri kecil Cameron. However, Cameron menjadi orang satu-satunya yang selamat dari kebakaran itu. Nah, setelah apinya padam, dilakukan analisis forensik untuk mengetahui kira-kira apa alasan dari dimulainya api tersebut. Apa penyebab kebakarannya? Nah, penyelidikan menyimpulkan bahwa ternyata kebakaran tersebut itu disengaja, guys. Ditemukan ada pola V di lantai yang diduga adalah bahan bakar seperti bensin yang dituangkan sama seseorang untuk memulai apinya. Dan polisi akhirnya menetapkan satu-satunya orang yang selamat dari kejadian itu, Cameron. Dalam persidangan tahun 1992, jaksa penuntut umum mengklaim bahwa dia sengaja membakar rumahnya untuk mengakhiri hidup anak-anaknya sendiri. Dari awal Cameron menyangkal, guys. Nah, seorang informan di dalam penjara mengatakan bahwa saat Cameron ditahan, pas menunggu waktu persidangan, Cameron itu sempat ngomong atau mengakui bahwa memang dia yang membakar rumahnya. Akhirnya, pengadilan pun percaya bahwa Cameron yang bersalah. Dan untuk seorang ayah yang tega menghabisi nyawa putri-putrinya yang masih kecil, Cameron dijatuhi hukuman eksekusi. Cameron dari awal menyangkal semuanya, guys. Dia bilang bahwa dia cinta sama anak-anaknya. Dia nggak mungkin menyakiti anak-anaknya seperti itu. Tapi pengadilan yang punya kuasa. Setelah 13 tahun di penjara menunggu pengacara Cameron itu mengirim sebuah laporan kepada gubernur dan Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat. Laporannya berisikan sebuah pemeriksaan dari seorang ahli pembakaran bernama Gerald Hertz. Gerald Hertz ini ngomong bahwa analisis forensik yang digunakan untuk menetapkan Cameron sebagai tersangka itu keliru. Ditemukan bahwa penyebab kebakaran di rumahnya Cameron berbelas-belas tahun lalu itu adalah kecelakaan akibat listrik konslet atau pemanas ruangan yang rusak. Hearst had come to believe Todd Willingham was not guilty. Todd Willingham's case falls into that category where there is not one iota of evidence that the fire was arson. Not one iota. There had to be at least one electrical short in that room. And since it was surface wiring, it would have been relative child's play to simply trace it, get a step ladder, and trace it and go over it inch by inch until you locate the fault. That in and of itself is enough to toss the case out
for arson. Laporan ini sebenarnya kan membuka satu fakta baru, tapi tidak pernah ditanggapi sama pihak berwenang. Akhirnya pada 17 Februari tahun 2004, Cameron benar-benar dieksekusi guys, menggunakan suntikan. Nah, beberapa bulan setelah Cameron kehilangan nyawanya setelah eksekusi, laporan analisis forensik yang keliru tadi itu ramai diperbincangkan. Sampai-sampai nih, sebuah lembaga bernama Innocence Project mengumpulkan 5 pakar pembakaran independen yang terkemuka di Amerika untuk memeriksa bukti-bukti yang digunakan untuk menetapkan Cameron sebagai tersangka. Dan ternyata dari pemeriksaan mereka ditemukan bahwa semua analisis ilmiah yang digunakan di pengadilan itu gak ada yang valid. Gak ada bukti valid sama sekali bahwa Cameron sengaja membakar rumahnya. Bahkan pola V yang tadi kita bahas, yang katanya menjadi bukti Cameron menuangkan sesuatu di lantai, itu ternyata adalah efek alami dari kebakaran cepat, bukan bukti adanya bahan bakar. Oh my god. Gila. Gimana menurut kalian kasus ini? Coba komen di bawah. Next. Next ada kasusnya Peter Sullivan. Bulan Agustus tahun 1986, ada seorang perempuan berusia 21 tahun bernama Diane Sandel yang sedang dalam perjalanan pulang kerja. Tiba-tiba aja Diane ini guys diserang sama seseorang, kemudian dilecehkan. Dan setelahnya dia dipukuli sampai kehilangan nyawanya di Babington, dekat Liverpool, Inggris. Keesokan paginya, mirip sama kasusnya The Black Dahlia Murder. Tubuhnya Diane itu ditemukan sudah dalam kondisi tragis, setengah tidak berbusana. Dilakukan penyelidikan dan sehari setelahnya pakaiannya Diane itu ditemukan terbakar di dalam api kecil di dekat Bidston Hill. Nah, polisi pun mencari saksi, orang-orang yang bisa memberikan bukti atau informasi yang bisa membantu polisi menangkap siapa yang melakukan itu ke Diane. Nah, ada sepasang suami istri yang tinggal dekat situ bilang sama polisi bahwa mereka sempat ngeliat ada seorang pria keluar dari semak-semak. Pria tersebut mereka kenali juga, namanya Pete. Polisi pun cross-check informasi tersebut ke beberapa saksi lainnya yang semuanya itu memberikan deskripsi atas orang laki-laki yang sempat mereka lihat di hari kejadian. Deskripsinya semua mirip sama si Pete. Akhirnya 1 bulan setelah kejadian, polisi menangkap seorang pria berusia 30 tahun bernama Peter Sullivan yang diduga kuat sebagai tersangka di dalam kasus Diane. Polisi pun bertanya sama Peter Sullivan ini, "Kamu ngapain di hari kejadian?" Nah, Peter memberikan keterangan yang berbeda sama yang diberikan sama para saksi. Nah, keesokan harinya saat diinterogasi, Peter tuh menangis. Kemudian dia mengakui bahwa dialah yang menyerang Diane. Anehnya, beberapa waktu kemudian, Peter malah mencabut pengakuannya itu dan malah bilang sama polisi, "Iya, pengakuan saya yang kemarin itu saya karang." Akhirnya pengadilan bingung banget, ini Peter kenapa ya? Ditangkap, kesaksiannya beda sama saksi. Kemudian dia bilang bahwa dia karang pengakuan itu. Pengadilan juga memiliki beberapa bukti lainnya, bahkan bukti yang kuat, seperti para ahli gigi yang mengklaim bahwa bekas gigitan yang ada di tubuhnya Diane itu sesuai sama giginya si Peter. Akhirnya karena dia kelihatan tidak stable, pengakuannya berubah-ubah, Peter diberikan vonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, ketika diberikan hukuman tersebut, Peter bilang bahwa enggak, saya nggak merasa bersalah. Kemudian dia melakukan segala cara guys untuk bisa dibebaskan. 2 kali mengajukan banding, 2 bandingnya ditolak. Di tahun 2021, Peter bahkan mengajukan permohonan kepada Komisi Peninjauan Kasus Pidana, sebuah badan independen yang menyelidiki potensi kesalahan hukum. Nah, dicarilah, dikulik ulang, dan ternyata akhirnya mereka menemukan nih guys, bahwa DNA dan sampel air mani yang ditemukan di tubuh Diane itu tidak cocok sama Peter. Kasusnya kemudian dikirim ke pengadilan banding di London, dan setelah 38 tahun di penjara, Peter yang berusia 68 tahun itu dibebaskan. Dan masih dengan keunikannya, Peter bilang bahwa meskipun dia kehilangan kebebasan selama 4 dekade, dia tidak merasa marah ataupun kesal. Dan Peter ini menjadi korban kesalahan hukum terlama di Inggris. Our client Peter Sullivan is the longest-serving victim of a miscarriage of justice in the UK. Peter is a private and quiet person who has just spent almost 40 years isolated from the world. Peter has asked me to read this message on his behalf. I lost my liberty 4 decades ago over a crime I did not commit. What happened to me was very wrong.
but it does not detract or minimise that all of this happened off the back of a heinous and most terrible loss of life. I did not commit murder or unlawfully take the life of any person throughout the span of my own. As God is my witness, it is said, the truth shall set you free. It is unfortunate that it does not give a time scale. As we advance towards resolving the wrongs done to me, I am not angry, I am not bitter. I am simply anxious to return to my loved ones and family, as I've got to make the most of what is left of the existence I am granted in this world. Dan pelaku sebenarnya sampai hari ini belum tertangkap. Oke, but this is confusing ya. Gimana nggak pengadilan bingung kalau Peternya aja kelihatan bingung juga ya. Dia ngaku terus ditarik pengakuannya. Tapi mungkin juga banyak kasus di mana orang mengaku karena di bawah tekanan. Terus dalam investigasi polisi biasanya dijanji-janjikan kalau kamu ngaku nanti kami permudah dan lain-lain. Akhirnya orang-orang yang nggak bisa mikir jernih mengakui hal-hal yang mungkin saja dia tidak pernah lakukan. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini jelas bahwa Pete tidak bersalah atau masih sus buat kalian? Coba komen di bawah. Next. Next, ada kasusnya Peggy Setiawan. I feel like we should address this. Untuk neroris yang waktu itu ngikutin kasusnya Vina Cirebon. Bersama Neror, kita nggak pernah bahas dari ujung penangkapan orang yang dianggap sebagai tersangka dalam kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada 2 remaja di kota Cirebon yang kita kenal kasusnya sebagai kasus Vina Cirebon. Untuk refresh, di Agustus tahun 2016, seorang remaja bernama Vina dan kekasihnya bernama Eki ditemukan sudah tidak bernyawa di jembatan layang Kepompongan Talun, Kabupaten Cirebon. Awalnya kasus ini dikatakan sebagai kecelakaan tunggal, tapi setelah pemeriksaan lebih jauh, pihak berwajib mengatakan bahwa kasusnya itu lebih rumit. Bahkan diketahui bahwa Vina dan Eki kehilangan nyawanya akibat kasus penganiayaan berat yang disamarkan sebagai kasus kecelakaan. Bahkan dalam hasil otopsi Vina, ditemukan bahwa Vina telah menjadi korban ruda paksa. Dan setelah proses penyelidikan yang cukup panjang, polisi menetapkan 11 orang anggota geng motor sebagai tersangka, dengan 8 diantaranya berhasil ditangkap, sedangkan 3 orang lainnya itu melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO. 8 orang yang ditangkap adalah anak laki-laki berusia 16-24 tahun. Bahkan satu pelaku yang masih di bawah umur didakwa 8 tahun penjara. Sedangkan 7 orang lainnya dipidana dengan penjara seumur hidup. Nah, pada 22 Mei tahun 2024 sempat ramai sekali Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan bahwa mereka berhasil menangkap salah satu DPO yang dipercaya sebagai otak penyerangan dari kasusnya Vina, yaitu Peggy Setiawan alias Perong di Bandung. Peggy ditangkap saat sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Nah, Senin tanggal 27 Mei, Polda Jawa Barat memberikan pernyataan kepada awak media mengenai keterlibatannya Peggy dalam kasus penghilangan nyawa Vina. Nah, tapi kalau misalkan kalian inget, ini rame banget. Setelah polisi memberikan keterangan, Peggy memberontak dan di hadapan para wartawan, dia membantah keterlibatannya dalam kasus Vina. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan. Kenapa? Nama gaul saya tidak pernah melakukan hubungan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Tidak. Akhirnya pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024 dilakukan sidang pra-peradilan, dan di sidang tersebut hakim memutuskan untuk membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka karena penangkapannya itu tidak sesuai prosedur hukum. Bahkan hakim memerintahkan kepolisian daerah Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan. Ditambah lagi profil Peggy yang ditangkap itu tidak cocok dengan informasi yang ada di DPO. Di DPO dikatakan bahwa Peggy itu berusia 30 tahun, tinggal di Banjarwangunan, memiliki rambut keriting. Tapi Peggy yang ditangkap itu umurnya baru 27 tahun, tinggal di desa Kepompongan, dan rambutnya lurus. Selain itu banyak banget saksi yang mendukung bahwa di hari kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016, Peggy yang ditangkap itu sedang bekerja. Bahkan kesaksian ini diperkuat dengan adanya bukti pembayaran upah mingguannya. Akhirnya, kuasa hukumnya Peggy juga meminta ganti rugi kepada Polda Jawa Barat atas perlakuan yang diterima sama kliennya, baik material maupun imaterial. Dan angka kompensasi yang didapatkan itu di sekitar 190 juta rupiah.
walaupun banyak orang yang minta peninjauan kembali gitu guys untuk 7, sebenarnya 8 ya, satunya sudah dibebaskan, cuman masih ada 7 orang yang divonis hukuman seumur hidup itu minta ditinjau kembali, cuman kemarin ditolak sama Mahkamah Agung. Banyak orang merasa bahwa kasus ini sebenarnya harus ditinjau kembali. Apakah emang bukti-buktinya cukup untuk menyatakan bahwa mereka benar-benar bersalah? Gimana menurut kalian guys? Coba komen di bawah. Next. Next ada kasus Central Park 5. Suatu malam di bulan April tahun 1989, ada sekelompok remaja guys, sekitar 30 orang, sedang nongkrong di Central Park, New York. Nah, beberapa dari mereka ini adalah anak-anak bandel yang emang nyebelin gitu, iseng. Isengnya juga rada keterlaluan sampai melukai orang lain, ganggu tunawisma, dan pokoknya cukup mengkhawatirkan. Nah, di malam yang sama, ada seorang perempuan berusia 28 tahun yang lagi jogging di Central Park. Namanya Trisha Melly. Sayangnya, Melly memilih malam yang salah untuk berjogging di Central Park. Karena tidak lama setelah dia pergi jogging, Trisha ditemukan dalam keadaan yang sangat tragis. Tubuhnya penuh pukulan, ada bukti bahwa dia telah menjadi korban ruda paksa, dan kondisinya sudah sangat-sangat kritis sampai dia koma selama 12 hari. Kasusnya Trisha ini menggemparkan satu New York. Bahkan dikenal dengan julukan kasus Central Park Jogger. Polisi pun mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Trisha dan siapa yang berani melakukan ini kepada seorang perempuan yang sedang jogging malam-malam. Suatu hari di masa-masa Trisha masih koma, polisi menangkap 2 anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Kevin dan Raymond. Mereka ditangkap atas laporan intimidasi dan perampokan. Keesokan harinya ada 3 orang lagi yang ditangkap. Antron 15 tahun, Yusuf 15 tahun, dan Corey 16 tahun. Dan 5 anak ini diinterogasi selama 7 jam tanpa orang tua mereka. Nah, sebenarnya Corey yang paling tua dari mereka semua itu nggak dianggap sebagai tersangka pada saat ditangkap, tapi dia mau ada buat Yusuf. Jadi dia ikut ditangkap. Nah, tiba-tiba aja setelah diinterogasi itu sama polisi selama 7 jam, 4 dari mereka mengakui bahwa mereka bersalah atas kasusnya Trisha. Mereka mengaku bahwa mereka telah menyentuh dan menahan Trisha, sementara ada juga yang menyerangnya. Akhirnya mereka berlima itu dikenal sebagai Central Park 5. Nah, selain interogasi, tentunya polisi kan memeriksa bukti-bukti yang ada guys. Salah satunya adalah air mani yang ditemukan di TKP. Nah, pas dilakukan pemeriksaan DNA, ternyata nggak ada satupun dari mereka, dari 5 orang ini, yang DNA-nya cocok sama yang ditemukan di TKP. Nah, temuan tersebut tidak membuat pengadilan membebaskan kelima anak ini. Jaksa malah nggak peduli dan mengandalkan interogasi awal di mana anak-anak itu kan sudah mengakui ya bahwa mereka bersalah. Walaupun pada akhirnya 5-limanya semuanya mencabut semua pengakuannya dan bilang bahwa mereka tuh ditekan sama polisi untuk mengaku. Dalam wawancaranya di tahun 2016 dengan Guardian, Yusuf bilang, "Saya mendengar mereka memukuli Corey Wise di kamar sebelah. Jadi saya takut." Tapi setelah 2 kali persidangan, kelima remaja ini tetap dinyatakan bersalah guys. Dan bersalahnya terhadap berbagai pelanggaran kayak pencobaan pembunuhan, ruda paksa, penyerangan, dan juga perampokan. Kevin, Raymond, Antron, Yusuf itu divonis hukuman penjara di penjara juvenile, penjara remaja selama 5-10 tahun. Kemudian mereka dibebaskan setelah menjalankan hukuman 6-7 tahun. Nah, masalahnya adalah Corey yang di awal ditetapkan sebenarnya bukan sebagai tersangka, cuman ikut untuk menemani Yusuf karena umurnya paling tua, mendapatkan hukuman terlama yaitu 15 tahun. Dan karena dia jatuhnya udah bukan juvenile, udah bukan anak-anak, Corey ditempatkan di penjara yang berbeda. Di penjara yang sama-sama Corey, ada seorang tahanan namanya Matthias Reyes. Matthias ini dihukum karena serangkaian pelecehan gila dan juga pengakhiran hidup. Dan salah satu kejahatannya Matthias itu adalah pelecehan yang dia lakukan 2 hari sebelum insidennya Trisha. Dan selama di penjara, Matthias ini 2 kali papasan sama Corey. Dan di tahun 2002, Matthias tiba-tiba ngaku ke polisi bahwa saat dia berusia 17 tahun, dialah yang menyerang dan melakukan kekerasan terhadap Trisha. Dan Matthias bilang bahwa saya malam itu bertindak sendirian. Did you attack the Central Park jogger? Yeah, I did. Did you rape her? Yes. Did you beat her? Did you leave her for dead? I thought I left her there. Gak hanya sekedar mengaku, Matthias bahkan memberikan details tentang penyerangan yang terhadap Trisha itu lengkap kepada polisi. Sangat-sangat rinci sampai ke detail-detail yang polisi bahkan gak tahu. Dan hal yang paling penting adalah ketika DNA-nya dites, dicek dengan yang ditemukan di TKP-nya Trisha, DNA-nya 100% cocok. Dan karena pengakuannya Matthias, setelah 13 tahun mendekam di penjara, Corey akhirnya dibebaskan. Setelah dibebaskan, Central Park 5
mengajukan gugatan perdata terhadap kota New York dan mendapatkan penyelesaian sebesar 41 juta US dollars atau sekitar 672 miliar rupiah dalam kurs saat ini. Oh my god, 13 years, 13 tahun. Dan dia 13 tahun berarti ada di penjara yang sama orang yang bikin dia mendekam di penjara. Walaupun cuma papasan 2 kali. Gila. Gimana menurut kalian guys kasusnya Central Park 5? Komen di bawah. Next. Oke, dan yang terakhir untuk video kali ini adalah kasusnya Colin Campbell Ross. 31 Desember tahun 1921, seorang anak perempuan berusia 12 tahun bernama Alma Churchkey menghilang di Melbourne, Australia. Keesokan harinya, Alma ditemukan di Gun Alley, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Ditemukan juga ada tanda bekas pelecehan dan juga luka cekik. Kasus ini jadi besar banget di Australia sekitar 100 tahun yang lalu. Beritanya tersebar luas dan masyarakat pada saat itu sudah menekan polisi untuk segera menangkap pelakunya. Polisi pada saat itu menawarkan reward hadiah sebesar 1.000 pound Australia pada saat itu, value-nya sekitar 900 jutaan untuk orang-orang yang berhasil memberikan informasi tentang pelaku. Tapi polisi juga melakukan investigasinya sendiri. Mereka menginterogasi para saksi yang ada dan beberapa saksi bahkan merupakan peramal. Harus diingat ya, ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, ada satu peramal namanya Madam Gurkha yang bilang bahwa dia ngelihat Alma itu berjalan dengan seorang pria bernama Colin Campbell Ross. Dengan spesifik dia keluarkan nama tersebut, Colin Campbell Ross. Nah, di cross-check dengan beberapa saksi lainnya juga mengatakan hal yang sama, Colin Campbell Ross. Colin itu adalah orang beneran, seorang pria muda berusia 29 tahun, pemilik bar yang lokasinya itu nggak jauh dari tempat jasadnya Alma ditemukan. Nah, saat ditanya tentang Alma, Colin bilang bahwa memang dia ngeliat Alma hari itu di dekat barnya pada sore hari sebelum Alma menghilang. Tapi Colin punya alibi karena pada hari itu dia bekerja di barnya. Tapi meskipun dia punya alibi, polisi tetap curiga sama Colin karena kesaksiannya itu kontradiktif sama yang dikatakan sama para saksi, termasuk si peramal. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di rumahnya Colin, di mana ditemukan ada beberapa helai rambut. Nah, pada saat itu ya guys, teknologi pemeriksaan itu nggak secanggih sekarang. Pemeriksaan DNA juga belum ada. Tapi menurut pemeriksaan polisi, rambut yang ditemukan di rumahnya Colin itu kok sesuai warnanya sama rambutnya Alma. Colin pun ditahan. Nah, pada saat Colin ditahan itu, Colin ditahan sama satu tahanan lainnya, namanya John Harding. John Harding ini tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong sama polisi, "Pak, kemarin si Colin itu ngaku kalau ternyata dia beneran bersalah. Dia yang menghabisi nyawa anak 12 tahun itu, si Alma." Dan karena informasi dari si John Harding, akhirnya Februari tahun 1922, Colin diadili dan divonis hukuman eksekusi. 24 April tahun 1922 di penjara Melbourne, dia dieksekusi dengan cara digantung. Padahal selama akhir hidupnya tuh sampai detik-detik terakhirnya Colin bilang bahwa dia tidak bersalah. Fast forward nih guys, hampir 100 tahun kemudian, tahun 1995, temuan dari kasusnya Alma ini karena dulu merupakan kasus yang besar banget. Rambut yang ditemukan dalam rumahnya Colin itu kemudian diuji ulang. Dan ternyata dari pemeriksaan DNA, rambut tersebut bukanlah rambut seorang anak 12 tahun, melainkan kemungkinan dari orang lain. 3 tahun kemudian, tahun 1998 dicek lagi oleh Institut Kedokteran Forensik Victoria, dan lagi-lagi tesnya menyebutkan bahwa rambut tersebut tidak berasal dari kulit kepala Alma. Di tahun 2006, keluarganya Colin dan para peneliti mengajukan petisi untuk pengampunan, dan akhirnya di tahun 2008, Gubernur Victoria memberikan pengampunan posthumous atau pengampunan yang diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia kepada Colin. Ini adalah pengampunan posthumous pertama dalam sejarah Australia. Today, Ross was remembered as a family man who maintained his innocence to the end. Victoria's Attorney General took the opportunity to denounce capital punishment. The penalty doesn't stop crime, but its finality, particularly in a case like this, people get it wrong, where the jury gets it wrong, means that you can never bring back a person who's gone to the gallows. Wah, gila banget, baru diketahuinya 100 tahun kemudian. Jujur ini tapi cukup amazing sih buat aku, kayak bahwa 100 tahun kemudian masih ada yang menanyakan dan meneliti kasus yang terjadi 100 tahun yang lalu. Gila banget. Antara kasus ini yang gila atau kita yang gila guys. Saking banyaknya kasus, jangankan 100 tahun yang lalu, yang 10-20 tahun lalu udah terbengkalai aja.
Anyways, itu adalah tadi kasus-kasus dari orang-orang yang dihukum padahal tidak bersalah. Tapi memang ini tricky sih. Aku yakin pihak berwajib kalau misalkan memang melakukan pekerjaannya dengan benar, jujur dan terhormat, pasti sulit juga untuk menetapkan seseorang bersalah. Tapi lebih mengerikannya adalah kasus-kasus ketika orang-orang yang bisa menentukan itu juga bisa dikompromis ya, bisa dibeli keputusannya. Kita doakan semakin langka ya orang-orang seperti itu. Jangan ya bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga diberikan keselamatan dan juga ketangguhan hati. What am I even saying? Aku gak sabar untuk bacain komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa besok kita ketemu lagi di Neror untuk membahas yang serem-serem. Jadi jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sekitar 900 juta rupiahan pada saat itu. Rupiah aja belum ada. Nah, Colin Nah, polisi pun meng-cross check